Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Apriyanto selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Ibu Diah Ekasari Wulaningrum selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik beserta rekan saya yaitu Ibu Zahroh Silaniwatoni. Dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik yaitu kegiatan praobservasi. Berikut merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Zahroh. Selamat pagi Bu Azalia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Zahroh lagi sibuk atau tidak ya? Kebetulan ini tidak sibuk karena jam pembelajaran anak-anak sudah selesai, jadi tidak ada jam lagi. Oh iya Bu. Baiklah, saya meminta waktunya sebentar ya Bu ya. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan praktik supervisi akademik di pembelajaran Bu Zahroh. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Zahroh dalam mengembangkan atau dalam meningkatkan kompetensi, terlebih di kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran maupun pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Zahroh. Pada kegiatan praobservasi ini, saya ingin menggali bagaimana kesiapan Bu Zahroh dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan pada tahap observasi nanti. Kira-kira apa yang Bu Zahroh harapkan dari obrolan kita di kegiatan praobservasi ini, Bu? Saya harap dalam kegiatan ini nanti kita dapat bertukar pengalaman dari Ibu Azalia maupun saya sendiri, sehingga nanti dapat memperbaiki atau menambah kekurangan saya dalam pembelajaran. Baik Bu, semoga dalam kegiatan observasi nanti tidak menjadikan Bu Zahroh terbebani ya Bu ya. Lalu kalau boleh tahu materi apa yang akan Bu Zahroh sampaikan pada kegiatan observasi besok? Materi yang akan saya sampaikan dalam observasi besok adalah yaitu tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim yang terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan materi bab terakhir semester ini di kelas 5. Ya baik Bu, lalu apa saja tujuan pembelajaran yang telah Ibu Zahroh susun? Tujuan pembelajaran yang saya susun adalah yang pertama, siswa meyakini kebenaran kisah Luqman Al-Hakim yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman Al-Hakim. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh pengamalan nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lalu dari tujuan yang telah Ibu Zahroh paparkan tersebut, area pengembangan apa yang hendak Ibu Zahroh capai? Area pengembangan dalam pembelajaran kali ini yang saya harapkan adalah yaitu area pengembangan yang berbasis spiritual maupun sosial pada siswa. Lalu bagaimana strategi yang sudah Bu Zahroh persiapkan untuk dapat mencapai pengembangan yang ingin Bu Zahroh capai tersebut? Strategi yang akan saya gunakan adalah dengan model pembelajaran diferensiasi. Karena setiap anak itu mempunyai minat yang berbeda-beda, mempunyai keinginan model pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, jadi strategi yang Ibu Zahroh persiapkan itu di pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Bu ya. Tentunya strategi tersebut juga berpihak pada murid, sehingga murid pembelajaran tersebut dapat menyenangkan dan yang pasti dapat terkesan bagi murid ya Bu ya. Lalu apa saja persiapan Bu Zahroh untuk kegiatan observasi besok Bu? Untuk kegiatan observasi besok, persiapannya adalah yang pertama menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan matang tentunya. Yang kedua yaitu menyiapkan berbagai bahan belajar untuk siswa.
Kemudian yang terakhir menyiapkan lembar kerja peserta didik. Baik, jadi yang Ibu persiapkan itu yang pertama ada RPP ya Bu ya yang pasti, lalu ada medianya maupun materinya, lalu ada lembar kerja peserta didik gitu ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Zahra, semoga besok pada kegiatan observasi dapat lancar menerapkan semua yang sudah Bu Zahra rencanakan, yang sudah dipersiapkan, dan juga tidak ada halangan suatu apapun, sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi ya Bu Zahra. Ya, terima kasih untuk percakapan pra-observasinya Bu Zahra. Demikian kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Zahra Silani Watoni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak.
mengajak orang lain berbuat kebaikan. Contohnya, siapa yang masih berangkat TPA? Karena kelas 5 kok masih TPA, justru itu keren. Ya, besok kalau biasanya berangkat TPA sendiri toh, besok nanti kita tonggoni itu loh. Misalnya, Mas David, ayo TPA. Terus Mas David yang bisa telepon. Misalnya lagi, contoh yang selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu kita menemukan donasi dengan terima kasih banyak. Misalnya dengan segini,
Rani. Manggilnya ampun bengok. Nek manggil temen nih panggil dengan panggilan yang baik dengan namanya. Oke. Terus selanjutnya kita juga disuruh sederhana dalam berjalan. Maksudnya biasa aja. Nek jalan juga usah bunga banget, biasa aja. Oke. Dan melembutkan suara kita. Oke. Baik. Setelah ini guru akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, setelah guru amati, ternyata anak-anak kelas 5 ini ada yang pandai mengungkapkan sesuatu lewat tulisan, tapi ada juga yang lebih pandai lagi mengungkapkannya lewat gambar. Itu sudah pembaginya. Yang pertama nanti dibagi 2 kelompok ya, sederhana Mas Davin. Yang pertama Mas Davin, Mbak Sabila, sama Mbak Nita nanti jadi kelompok. Akan duduk sebelah sini. Ini akan duduk. Terus yang selain itu Mbak Lutfi, Mbak Dian, Mas Davin sama Mas Dian ada di kelompok sebelah. Boleh dibawa bukunya, buku kamu sama buku modunya untuk sumber informasi kalian. Nanti bukunya boleh beda-beda ya.
dimulai dari kelompoknya Mbak Dian dulu. Silakan Mas ke depan. Ya Mbak Dian. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan Mbak Dian. Larangannya Pertama ayat 13. Selesainya apa? Contohnya baik, selanjutnya yang 14. berbuat baik pada tua contoh satu membantu pekerjaan kita selalu berbagus dan berkata mendoakan berdua Ya, selanjutnya ayat 18. Baik, selanjutnya ayat 19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Dian. Tepuk tangan. Jam-jam. Wal-wal-wal. Wal-wal-wal. Nah, selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Sabila. Kelompoknya Mbak Sabila ini akan menyampaikan hasil diskusinya melalui gambar. Gambarnya bisa dilihat di teman-temannya. Ya, silakan Mbak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Baik, ayat 13 gambar apa ini? Ya, ini sudah masalah. Ini adalah ayat 14. Berbuat baik dalam salah satu contohnya apa ini? Berpamitan. Ya, ayat 17. Perintah umum mendirikan salam dan amal. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Sabila. Kasih tepuk salut. Tepuk salut. Jam-jam. Wal-wal-wal. Jempal-jempal. Salut. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang keteladanan kisah Luqman dan nasihat-nasihat Luqman. Coba buku tanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi nasihatnya Luqman apa saja? Yang pertama, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita disuruh sholat dan melakukan kebaikan. Selanjutnya, dilarang sombong. Yang kelima, Menjaga adab kenalan dan berbicara. menjaga adab ketika berjalan dan berbicara. Baiklah, pembelajaran hari ini
Selamat pagi Bu Zahra. Selamat pagi Bu Sasa. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi gini Bu Zahra, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga saya juga sudah melakukan observasi di kelas Bu Zahra ketika Bu Zahra melakukan praktik pembelajaran. Nah, itu merupakan kegiatan supervisi akademik ya Bu Zahra. Lalu kemarin pada minggu lalu kita sudah sepakat bahwa kita akan melakukan kegiatan pasca observasi pada hari ini ya Bu. Nah, apa kegiatan hari ini bisa kita mulai ya Bu ya? Baik Bu Zahra. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana aja sama Bu Zahra. Kita santai, kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, sebelum memulai, apa yang Bu Zahra harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya harap setelah percakapan hari ini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru sehingga dapat saya terapkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian bisa mendapatkan masukan-masukan juga dari Bu Azalia untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Ya, baik Bu Zahra. Lalu terkait praktik yang sudah Bu Zahra laksanakan kemarin, bagaimana perasaan Bu Zahra setelah melaksanakan praktik pembelajaran? Setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin, saya merasa senang sekali melihat karena melihat antusias anak-anak ketika belajar dengan model pembelajaran yang berbeda sekali dari biasanya, dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Itu senang sekali rasanya. Iya, dan yang pasti sesuai dengan rencana yang sudah Bu Zahra susun ya? Iya, sesuai dengan rencana. Iya. Lalu tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Bu Zahra sampaikan kemarin sebelum praktik pembelajaran itu apakah sudah tercapai? Alhamdulillah, area pengembangan dan tujuan pembelajaran sebagian besar sudah tercapai Bu Azalia. Anak-anak mampu menyebutkan apa yang harus mereka sebutkan tentang nasihat-nasihat Luqman dengan tentu saja dengan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Kemudian mereka juga dapat menyebutkan contohnya juga. Kemudian kemarin kita juga mengadakan tanya jawab dan mereka ternyata sudah punya pengalaman dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari juga. Ya, jadi tujuan yang kemarin sudah Bu Zahra susun itu dan juga area pengembangan yang ingin Bu Zahra capai sudah tercapai ya. Lalu dari praktik mengajar yang Bu Zahra lakukan kemarin, kira-kira kekuatan apa yang perlu Bu Zahra pertahankan dan perlu diperbaiki? Kemarin itu saya praktik mengajar dengan model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berpihak pada perbedaan setiap siswa. Nah, alhamdulillahnya kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar, namun memang ada beberapa hal yang kurang maksimal saya merasa, yaitu terkait dengan isi konten di sumber pembelajarannya, sumber belajar anak. Kemarin saya hanya menggunakan berupa teks, bacaan, dan juga gambar. Nah, ternyata mungkin kalau setelah saya dipikir-pikir lagi bisa ditambahkan dengan video pembelajaran atau yang lainnya. Tapi ya karena keterbatasan sarpras di sekolah kami, ya baru bisa sebatas itu saja untuk pelaksanaannya. Ya. Tapi untuk produknya itu sudah sesuai harapan sekali. Ya Bu, jadi kemarin juga saya mengamati juga karena kita keterbatasan LCD yang sudah LCD tidak dapat digunakan ya Bu Zahra. Jadi
dalam diferensiasi konten, lebihnya di konten itu di kemudian dapat kita maksimalkan konten yang lainnya. Jadi dalam penyediaan media belajar anak lebih beragam lagi ya. Nah, memang dalam diferensiasi produk hasil yang diciptakan anak itu sudah bermacam-macam sesuai dengan minatnya anak. Bu Zahra sudah melakukan pengamatan bahwa anak di situ ada anak yang gemar membaca maupun anak yang gemar menulis dan juga anak yang gemar menggambar. Lalu Bu Zahra juga sudah produknya juga disesuaikan dengan minat anak tersebut ya. Lalu menurut Bu Zahra, bagaimana usaha Bu Zahra untuk meningkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut? Yang pertama saya melakukan sharing dengan teman sejawat, kadang dengan Bu Azalia, kadang dengan guru yang lain juga. Kemudian selain itu juga memaksimalkan kegiatan KKG yang saya ikuti, jadi sharing juga dengan teman-teman KKG tentang pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga mengikuti beberapa webinar untuk menambah pengetahuan saya, untuk mengikuti perkembangan. Kemudian selain itu juga belajar mandiri melalui platform digital, bisa melalui YouTube maupun yang sudah disediakan oleh Kemendikbud melalui platform Merdeka Mengajar. Baik Bu Zahra, usaha yang akan Ibu Zahra lakukan untuk meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan tersebut sudah banyak sekali ya yang akan dilakukan, yaitu dengan belajar bersama teman guru yang lainnya, dengan lalu memaksimalkan kegiatan KKG. Kita bisa juga memanfaatkan kegiatan diklat online yang gratis maupun yang berbayar. Kita juga bisa memaksimalkan belajar kita di platform Merdeka Mengajar itu. Baik, lalu bagaimana komitmen Bu Zahra dalam melakukan usaha tersebut? Untuk menjaga komitmen saya melakukan dengan cara membuat to-do list atau catatan kecil. Misalnya dalam setahun saya harus mengikuti berapa webinar minimal begitu, atau kemudian mencatat hambatan-hambatan apa saja yang saya temui dalam pembelajaran, kemudian saya sharingkan kepada teman sejawat yang lain, seperti itu, untuk perbaikan, untuk selalu melakukan perbaikan. Jadi intinya Bu Zahra punya komitmen akan membuat catatan-catatan kecil ya Bu ya, sebagai refleksi ya, tentunya sebagai refleksi kita buat catatan di mana kita kurangnya, kok seperti ini kita menemukan, bisa kita sharingkan dengan teman yang lain. Lalu bisa juga Bu Zahra membuat list catatan untuk pengembangan, misalkan yang kurang di sini kita cari webinar yang berkaitan dengan itu, kita buat list-listnya itu ya. Lalu kira-kira rencana perbaikan yang akan dilakukan Bu Zahra itu akan dilaksanakan mulai kapan? Perbaikan yang akan saya lakukan ini ya mulai sekarang. Jadi supaya bisa terus melakukan evaluasi diri, kemudian bisa meningkatkan kualitas pembelajaran juga. Jadi agar kualitas pembelajarannya terus meningkat. Ya, mulai sekarang sampai kapan Bu? Atau selama Bu Zahra menjadi guru masih tetap belajar memperbaiki? Ya, selama jadi guru kan memang manusia kan belajar seumur hidup ya. Iya. Jadi terus belajar untuk melakukan perbaikan. Ya, baik Bu Zahra. Nah, saya juga, kita saling mengingatkan ya Bu Zahra. Semoga apa yang kita inginkan, semoga kita juga tidak bosan untuk belajar menjadi guru yang baik ya Bu Zahra. Terima kasih Bu Zahra atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Zahra dapat
menjadi perbaikan untuk kita semua. Terima kasih Bu Zahra. Terima kasih.